Katanya, usia 20-an adalah masa terbaik dalam hidup. Tapi kenapa? Justru di usia ini kita paling sering merasa bingung. Selamat datang di podcast Ruang Bertumbuh. Tempat semua cerita, keresahan, dan proses menjadi dewasa punya ruang untuk didengar. Karena setiap orang sedang bertumbuh, hanya dengan waktu yang berbeda. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Ruang Bertumbuh. Podcast yang percaya kalau hidup bukan perlombaan dan setiap proses layak untuk dihargai. Kenalin dulu, saya Diva Zeana yang bakal nemenin kalian ngobrol santai di episode pertama ini. Ngomong-ngomong, saya mau tanya dulu nih, siapa di sini yang pernah tiba-tiba overthinking jam 11 malam? Padahal awalnya cuma niat buka Instagram 5 menit aja. Ternyata malah lihat teman SMA udah wisuda, ada yang kerja di perusahaan impian, ada yang lolos beasiswa, ada yang buka bisnis, bahkan ada yang udah nikah. Terus tanpa sadar kita ngomong ke diri sendiri, saya kapan ya? Kok semua orang kelihatannya udah tahu tujuan hidupnya? Kenapa saya masih jalan di tempat? Kalau kalian pernah ngerasain itu, tenang, kalian gak sendiri. Perasaan itu punya nama, yaitu quarter life crisis. Dan percaya atau enggak, banyak mahasiswa yang sedang ada di fase itu. Makanya hari ini kita bakal ngobrol santai, gak ada yang menghakimi, gak ada yang paling benar, karena mungkin yang kita butuhkan bukan orang yang menyuruh kita kuat, tapi seseorang yang bilang, saya juga pernah ada di posisi itu. Nah, supaya obrolannya makin seru, hari ini saya nggak sendirian. Udah ada narasumber yang bakal berbagi cerita dan pengalaman secara langsung. Halo. Hai. Terima kasih ya udah meluangkan waktunya untuk berhadir di podcast Ruang Bertumbuh. Boleh dong kenalan dulu sama teman-teman yang lagi nonton di rumah. Hai, perkenalkan nama aku Lady Alfisharin dan biasa dipanggil Lady. Aku berasal dari Universitas Maliku Saleh, jurusan Ilmu Komunikasi semester 6. Oh ya, Lady sekarang sibuknya ngapain nih? Saat ini aku sibuknya kuliah, berorganisasi, mungkin ada ikut-ikut freelance biasa aja gitu. Dan kenapa akhirnya tertarik ngobrol soal quarter life crisis? Aku tertarik karena diri aku sendiri tuh ngerasain gimana pusingnya mikirin tujuan hidup, kedepannya gimana, karir gimana, belum lagi kayak tekanan dari orang tua dan lain-lainnya gitu deh. Wah, menarik dan relate banget ya Lady sama pembahasan kita hari ini. Kayaknya banyak nih mahasiswa yang bakal relate sama cerita kamu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, saya mau tanya dulu nih. Apa satu kalimat yang ingin kamu sampaikan ke dirimu sendiri waktu itu? Aku pengen bilang ke diri aku waktu itu kayak santai aja, jalani prosesnya dan jangan terlalu keras pada diri sendiri karena semuanya akan baik-baik aja. Wah, kalimatnya sangat sederhana ya, Lady, dan sangat cocok untuk mahasiswa yang sedang nonton di rumah. Nah, tapi kalau dipikir-pikir, mungkin banyak dari kita yang juga pengen bilang hal yang sama ke diri sendiri. Oke, sekarang kita akan mengobrol lebih dalam lagi tentang apa sih itu quarter life crisis. Oh iya Lady, belakangan ini istilah quarter life crisis sering banget muncul di media sosial. Tapi sebenarnya menurut kamu quarter life crisis itu apa sih? Menurut aku, secara sederhananya, quarter life crisis adalah fase ketika seseorang di usia 20-an awal hingga 20-an akhir mulai merasakan kecemasan, ketidakpastian, dan kebingungan mendalam tentang arah hidupnya. Mulai dari masalah karir, relasi, hingga identitas diri. Oh iya, dan kenapa banyak mahasiswa yang mengalami quarter life crisis ini? Mungkin ya, mahasiswa tuh banyak yang mengalaminya karena mereka berasa di gerbang transisi antara udah akhir kuliah nih, terus bentar lagi mau kerja, belum lagi pertanyaan tetangga dan orang sekitar yang kayak
nanti lanjutnya kemana, S2 atau lanjut kerja Itu gitu. beban kali sih pertanyaan kayak Bener. gitu. Terus lagi yang kayak belum lagi yang teman-teman seangkatan tuh ya, mereka udah kerja di BUMN, udah di ini, udah di itu. Jadi kita tuh yang merasa kayak Minder nggak sih? iya benar, mungkin itu sih. Kalau saya lihat ya, banyak mahasiswa yang sebenarnya bukan malas, tapi mereka bingung nih harus mulai dari mana. Nah, menurut kamu ya, Lady, apa sih tekanan di usia 20-an sekarang lebih besar dibanding dulu? Nah, kalau misal dibilang begitu tuh terutama karena faktor paparan informasi. Kalau dulu kan standar suksesnya mungkin ya dari sekitar aja ya. Dan kalau sekarang tuh karena ada sosmed, pasti tuh kayak live update terus yang kayak udah pegang toga, udah pegang ini, pamer layar dari BUMN. Iya. Itu kita tuh menjadi FOMO yang kayak kapan ya aku kayak gini, aku harus bisa nih kayak gini. Kadang ada orang yang kayak palsu gitu, tau gak sih, yang maksudnya tuh misalnya aku harus kayak gini, aku pinjem deh punya teman biar aku posting hal yang kayak gitu juga. Itu kadang ada sih yang kayak gitu. Saya setuju banget sih sama pendapat Alin. Kita cuma melihat hasil akhirnya aja, bukan perjuangannya. Tanpa kita sadari, yang bikin capek kadang bukan hidup kita, tapi standar yang kita buat setelah melihat kehidupan orang lain. Dari cerita kamu ini sepertinya berat kali ya buat kamu. Oh ya, saat itu apa yang paling berat buat kamu? Ada tekanan gak dari keluarga dan ekspektasi di diri sendiri, atau justru pertanyaan sederhana dari orang sekitar seperti kapan lulus, habis sudah mau kemana? Kalau buat aku pribadi, yang paling berat itu justru perpaduan antara ekspektasi diri sendiri dan pertanyaan sederhana dari orang sekitar. Aku tipe orang yang standar tinggi buat diri sendiri. Jadi pas kayak nggak sesuai ekspektasi itu, aku bakal yang kayak, aku harus apa ya? Aku kayak gimana? Aku kayak nggak bisa gitu. Terus mungkin juga pertanyaan-pertanyaan dari orang sekitar tuh yang apalagi kayak dari tetangga atau sepupu yang udah sukses itu tuh kan rasanya kayak nanya tuh kayak gini, bentar lagi mau wisuda ya, emang udah sidang belum gitu, skripsinya udah sampai mana, terus nanti kalau udah wisuda kuliahnya mau di mana. Itu tuh yang bikin yang kayak aku bisa nggak ya gitu. Saya rasa pertanyaan itu kelihatannya biasa aja, tapi buat orang yang lagi berjuang, kadang bisa jadi beban yang cukup besar. Dari obrolan hari ini, saya jadi sadar satu hal. Quarter life crisis bukan berarti hidup kita gagal. Bukan juga tanda kalau kita kalah, tapi mungkin itu cara hidup mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, mengenal diri sendiri, lalu melangkah lagi dengan versi diri yang lebih baik. Sebelum kita akhiri episode hari ini, saya mau minta satu pesan terakhir. Kalau ada mahasiswa yang sekarang lagi merasa tertinggal, lagi capek, lagi bingung sama masa depannya. Oke, Lady, apa yang ingin kamu sampaikan untuk teman-teman yang lagi nonton di rumah? Nah, buat teman-teman yang ada di fase itu, aku cuma pengen bilang, nafas dulu sejenak, kamu enggak gagal kok. Wajar banget kalau di usia 20-an kita ngerasa bingung atau capek. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Enggak apa-apa kalau hari ini langkah kamu kerasa lambat atau arahnya belum jelas. Yang penting, jangan berhenti melangkah dan tolong jangan terlalu keras sama diri kamu sendiri. Terima kasih banyak sudah menemani kami di episode pertama podcast Ruang Bertumbuh. Kalau kalian merasa episode ini relate, jangan lupa share ke teman yang mungkin sedang butuh didengar. Karena siapa tahu video sederhana ini bisa membuat seseorang merasa ternyata saya gak sendirian. Kalau kalian punya cerita atau topik yang ingin kita bahas di episode selanjutnya, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan episode selanjutnya. Saya Diva Ziana. Dan aku, Lady Alfi Syahrin. Pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya.